Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sapi perah di seluruh Nusantara. Berjumpa kembali di channel Main Kandang. Hari ini Minggu tanggal 25 Juli 2021, saya main kandang ke kandang sapi perah miliknya Bapak Aris. Kebetulan ownernya masih bekerja di luar kota dan tim Main Kandang Channel diizinkan untuk meliput manajemen kandang sapi perah. Kandang sapi perah ini dinamakan Paras Farm, beralamatkan di Paras, Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah. Di kandang ada 19 ekor sapi indukan laktasi dan 4 ekor pedetan dengan jenis sapi PFH. Peternakan ini sudah berjalan hampir 9 tahun dan sudah dikatakan usaha yang berhasil. Sapi-sapi yang ada di kandang jarang menggunakan ransum, pakan hijauan atau rumput, tidak ngarit, dikarenakan tidak memiliki ladang hijauan, dan jika pengadaan hijauan beli maka kosnya tinggi. Ransum pakan serat alternatifnya menggunakan jerami atau jerami segar dan jerami fermentasi dan kulit ketela. Ada ransum pakan penguat yaitu menggunakan ampas tahu, mineral, dan konsentrat pabrikan. Untuk pedetannya menggunakan susu sapi khusus pedetan yang masih disapih. Pedetan ini dihasilkan dari kebuntingan sapi dengan inseminasi buatan dengan keturunan FH. Di kandang ada 1 ekor sapi buntingan tua baru proses service period atau sapi diliburkan untuk diperah sampai melahirkan. Peralatan yang ada di kandang selain tempat pakan minum permanen, sabit, ember, sikat, selang air, tali, ada beberapa buah milk can, 2 buah mesin pemerah sapi, dan alat mesin pasteurisasi susu. Mesin pemerahan tentunya untuk memerah susu dari ambing sapi. Mesin pasteurisasi untuk mengolah susu menjadi steril dan higienis untuk diminum. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Mas Dwi, salah satu karyawan di Paras Farm, untuk mereview manajemen kandang. Sebelumnya jangan lupa ya subscribe, like, comment, share, and aktifkan tombol loncengnya. Mari kita bangun channel ini untuk memberikan inspirasi para peternak sapi perah di masa pandemi ini, dan semangat para peternak di seluruh tanah air. Paras milk ya ini, Mas? Iya, Mas. Iya. Om. Wah, ini di kandang ada berapa ekor ini, Mas? Ya, untuk sapinya ada 19 ekor yang diperah, terus ada pedetnya 4. Oh iya. Pedetnya, Mas, anak sapi. Oh, ini ya pedetnya ini ya, Mas. Ada berapa ekor, Mas? 4 ekor, Mas. 4 ekor. Ini baru 2 bulan, Mas. Nah, ini baru 2 hari nih, Mas. Wah, ini 2 hari, ini 2 bulan. Ya, kurang lebih. Jantan apa betina ini, Mas? Itu jantan, Mas, itu, Mas. Yang ini? Ini juga jantan. Oh, jantan ini. Baru 2 hari. 2 hari. Berarti kalau jantan biasanya dijual. Kalau jantan itu untuk umur 3 bulan sampai 4 bulan itu dijual lagi, Mas. Oh, gitu ya. Iya. Nah, untuk yang ini, Mas, yang di dalam ini ada pedetan-pedetan ini. Iya. Itu jenis betina apa jantan ini, Mas? Ini jantan semua, Mas. Oh, Kebanyakan jantan semua ini ya, Mas. Yang betina itu yang khusus diperah, Mas. Oh, yang betina cuma diperah. Tapi pedetan betina ada yang diremajakan tidak, Mas? Paling ya nggak sampai besar, Mas. Itu kan sampai ya itu 3 bulan sampai 4 bulan terus Dijual lagi. dijual lagi, diganti sama yang itu, Mas. Yang perahan. Oh, yang langsung siap perah ya, Mas? Iya. Loh. Wah, ya ini sapinya bagus-bagus nih, Mas. Iya. Jadi ini kebetulan pas itu, Mas. Pas merah. Ini kan baru dibersihkan dulu, Mas. Oh, iya. Dimandikan dulu ya, Mas? Ya, dimandikan dulu. Terus baru diperah. Untuk perahnya pakai mesin. Oh, iya. Sebentar lagi. Bisa. Barangkali ada reviewer atau subscriber ingin bertanya tentang Iya. untuk fermentasi. Nah, ini jerami ya, Mas? Iya, ini jerami, Mas. Terus prosesnya bagaimana, Mas? Untuk jerami biasanya kan kita ngambilnya satu kol Mitsubishi L300. Itu kurang lebih
Untuk fermentasinya itu 30 sampai 40 hari mas. 30 sampai 40 hari. Ini satu kol ini. Oke. Ini apa yang namanya? Prosesnya mas ini mas apa? Fermentasi. Baru fermentasi. Yang ini kan proses ini kan nanti kan itu Jerami. nanti Iya. ada obat untuk fermentasi itu vitamin sama mineral sama ada campuran pupuk urea 6 kilo. Oh iya. Itu untuk satu kol tadi. Satu kol. Ini satu kol ya. Iya. Terus ini yang baru proses ini ya. Proses. Kalau yang sudah udah jadi ini wah ini perbedaannya gimana mas? Perbedaannya sama yang dari warnanya kelihatan. warnanya kelihatan ya Iya. mas? Lebih Nah, coklat ya mas? Ini kan ini lebih coklat agak matang gitu loh mas. Terus Oh. panas. Biasanya panas. Oh iya. Kalau ini baru datang kemarin mas. Ini belum difermentasi ya? Ini Jadi- baru 2 hari nih Jadi nanti pakan sapi itu harus pakai fermentasi ya? fermentasi mas. Berarti yang belum difermentasi jangan dikasihkan dulu ya mas? Jangan dikasihkan dulu. Kalau baru nggak masalah mas. Oh kalau baru nggak masalah kalau Baru datang langsung dikasihkan nggak masalah. Itu Oh, kayak gitu. kayak hijauan rumput gitu loh mas. ya ya segernya ya mas. Kalau yang ini udah matang. Tapi kalau hijauan ada mas ini? Hijauan jarang mas nggak pakai. Jarang ya? Karena Kita pakai- ke kosnya ya mas? Nah, Lebih cari yang lebih murah, nah, praktis lah ini. lebih praktis gitu ya mas. Terus selain ini ada itu mas. Ada ampas tahu. Ada ampas tahu yang modelnya daguran itu mas. Oh iya pas Terus selain ampas tahu ada itu mas. Kargil Lacto Plus. oh kargil ya? Ya. Itu susu biar enak mas biasanya pakai ini. Sini. Ini Ada ini anu ya, Nufit itu kargil ya? ini dari kargil mas. Dari apa ya? Nufit. Iya. Beda kalau Novit dan beda. Oh kalau ini kargil. Nah ini kargil. Kargil Lacto Plus ini. Mas. Kargil lah. Namanya- Cuma ini kan mereknya mas. Nufit ya. Untuk yang anu kan Lacto Plus. Gini mas. Iya. Ini nanti pakannya Untuk pemberian pakan gimana mas untuk kargil ini? untuk pemberian makan biasanya itu mas apa kompor dulu. Untuk kompor dulu kan dikasih ampas tahu sama dicampur kulit, nanti kasih campuran air sama Cuma jadi ampas tahu, kulit sama ini ya. Per ekor berapa mas? Per ekor mas? ya untuk airnya itu ya kurang lebih 2 ember mas, 2 ember. Terus kalau yang kargil ini Dua gayung apa 2 ember? 2 ember besar itu mas. Oh iya 2 ember besar. Kalau yang kargil ukurannya 3 gayung gini mas, Per embernya. per ekornya. Oh, per ekor ekornya. sapi ukurannya gini mas, Kalau satu ekor sapi 2 ember ya. 2 ember. Berarti Ini oh iya mas. Ini nanti campur ampas ya mas? ya ini ampas, ada kulit singkongnya mas. Ini mas, Oh kulit singkong, ada ampasnya. ini kulit singkong. Untuk komboran ya mas ya, komboran itu ampas tahu, kargil, kasih air, nanti selang beberapa menit baru dikasih kulit singkong. Iya iya mas. Untuk takarannya kasih airnya itu 2 ember sampai 3 ember. 2 ember sampai 3 ember ya. Terus untuk takaran kargilnya untuk 1 ekor sapi itu 3 gayung Itu pagi siang apa setiap komboran mas, pagi sama sore. berarti Jadi, 6 gayung ya iya, seharinya ya? jadi, di sini kan untuk merahnya kan 2 kali mas, pagi sama sore. Jadi setiap merahnya itu sebelum merah kombur. Ya, ini kebetulan mas pas waktu merah mas. Oh iya. Jadi di sini merahnya kita pakai mesin. Oh iya. Ini berarti jam berapa mas? Jam merah itu jam untuk pas waktu merahnya itu jam 4 sama jam 2 siang. Jam 4 pagi Sampai sama 2 siang. sama 2 siang. Jam 4 pagi selesainya jam berapa itu mas? Ya kurang lebih jam 5 mas. Jam 4 waktu merah itu dan kurang lebih jam 3 mas. Jam 3 itu dikasih pakan komboran, bukan pakan komboran. Komboran yang kayak singkong gitu mas. Jam 4 baru Sebelum jam 4 jam 3 lah. jam 3 Setelah kasih pakan baru sapi dibersihkan mas. Dibersihkan. Nah setelah bersih baru proses pemerahan. Untuk kasih pakan yang khususnya jerami ya mas. Jerami itu biasanya habis merah mas. setelah jam 5 ya mas? Oke, setelah jam 5 itu habis merah dikasih jerami. Dan dah difermentasi. Siangnya
jam 1 ya berarti pemberian pakannya ya mas? Jam 1 pemberian komboran mas, komboran sama pakannya beda. Iya. Ya, ini Nah ini pas kebetulan pas jam merah ini mas. wah ini pakai mesin ya mas ini mas? Pakai mesin, 2 mesin mas. 2 mesin ya. Kalau manual ya lumayan masuk waktunya mas. Iya. Yang jelas irit efisien ya mas. Efisien pakai mesin. Tenaga juga Tenaga. kan pengaruh ya mas. Ini susu langsung mengalir itu ya mas? Yang di atasnya apa ini mas? Pipa ini mas? Itu kayak kompresor mas, modelnya kayak mesin hisap gitu loh mas. Jadi kan itu angin mas, kayak kompresor angin, nanti kan kayak selang panjang itu kan angin mas. Nah yang selang pendek ini, selang pendek itu nanti susu mengalir masuk ke tabung itu mas. Ya 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 mas. Diperah Yang di trail ada 19. 19. Ada yang bunting mas? Yang penting ini mas, ini tinggal nunggu hari ini. Berarti ini anu ya, service period ya mas. Jadinya si sapi tidak boleh diperah ya mas. Betul ya? Untuk jangka waktu 2 bulan. Nggak diperah dulu mas. 2 bulan sebelum melahirkan ya mas. Iya. Nanti kalau biasanya kalau diperahkan pas kelahiran kasihan pedet ya mas. Iya itu sapi 2 bulan sebelum melahirkan itu memang sapi harus dikasih nutrisi yang bagus mas. Biar nanti lahir produksi susunya, ambingnya itu mengeluarkan kolostrum yang lebih banyak, lebih bagus gitu. Itu ada yang baru melahirkan 2 hari. 2 hari aja ya mas. Tapi kan itu apa kayak hari-harinya belum berani. Plasenta belumnya keluar, tapi udah dikasih suntikan dari dokter hewan. Kalau biasanya sini kan itu mas, apa habis melahirkan itu kan apa nunggu hari-harinya jatuh, terus kan ini dikasih kayak apa ya sama Pak Menteri, Pak dokter gitu. Pak Iya, dokter. kalau biasanya kan 6 jam ya mas. 6 jam udah keluar. Kalau ini 2 hari belum keluar ini. Itu mas belum melahirkan. Oh iya. Misalnya mas proses apa ya melahirkannya itu loh mas ya. Itu mas berapa menit? 30 menitan kurang lebih 30-an menit. Oh iya. Emang susah mas. Yang mana mas sapinya mas? Ini. Yang ini mas. Yang 2 hari ini. Mas 2 hari ini mas. Tapi produk kolostrumnya sudah habis apa belum ini mas? Untuk kolesterolnya ini susunya dikit mas ini mas kolesterolnya kebetulan dikit ini mas. Biasanya kebanyakan itu dipakai buat susu. Tahu susu ya? Setelah apa kalau untuk pedet misalnya masih ada sisa gitu mas ya untuk pedet untuk anaknya ini ya itu kan masih ada sisa susu dibuat tangki susunya. Oh gitu ya mas. Sebenarnya bagus ini mas sapinya mas. Kalau dilihat dari apa mas di ambingnya itu saluran susunya itu kan besar-besar ya mas. Ini produksi susu berapa ini keluarnya mas? Ini sebelum hamil ya di stop ya mas ya. Ya. Itu bisa sampai sekali perah itu bisa sampai untuk pagi itu 8 itu bisa mas. Kalau sore paling cuma 3-4 gitu mas. Oh iya. Peran yang sore jam-jam segini. Setelah ini tadi melahirkan 2 hari keluar kolostrumnya berapa liter? Kolesterolnya 5 udah 5 ya kurang lebih 5 mas. 5 ya mas. Mencukupi ya untuk pedet ya mas? Satu pedet yang baru melahirkan itu. Oh iya. Satu pedet kan itu mas. Untuk yang anaknya ini ya itu 3 liter mas, kurang lebih 3 liter. Untuk konsumsi diminum gitu. Kalau misalkan minta kawin, itu nanti masnya minta setro jenis yang sama ya mas? Ya. FH ya mas? Nah biasanya untuk kawin kan sini itu mas pakai suntik Iya. IB. Sama jenis sapinya, Ya jenis sapinya. minta yang sama ya? Yang Ya kalau bisa sih kadang ada mas yang minta jenis yang limosin apa yang metal gitu. Tapi untuk regenerasi, oh tapi ini pedetnya tetap dijual loh ya mas? Dijual umur 3 bulan 4 bulan apa paling lama ya 5 bulan itu dijual mas. Ya lebih bagus malah kasih yang jenis simental limosin ya kalau Iya. sudah pernah melahirkan ya mas. Nah, kan lumayan kalau misalnya itu Iya. apa ditukar lagi sama yang peran. Wah ini sapi yang paling tua ada mas? Ini pak, yang ini. Wah ini udah melahirkan berapa kali nih mas? Ini ada tandanya mas, biasanya masih mas untuk sapi. Di apa tanduknya itu loh. Ini ada garis-garisnya itu. Itu tanda sudah melahirkan berapa kali.
Oh iya mas, kalau sapi tua itu mas, biasanya kalau sering melahirkan lebih dari 5 kali itu biasanya ada kelumpuhan ya mas? Iya. Ya kan pernah mas, dulu itu ada sapi udah tua mas, itu mana, itu langsung ambruk. Ya kan kita panggil dokter hewan, itu katanya itu apa, kalsium mas, kalsiumnya kurang, jadi sapinya nggak kuat berdiri gitu mas. Jadi solusinya ya itu mas, sama pak dokter dikasih infus. Setelah itu gimana mas? Membaik? Ya, seperti pulih, seperti ya sehat lagi gitu loh mas, udah bisa diperah. Tapi untuk itu mas, untuk yang setelah diobati, setelah disuntik, setelah diinfus, itu susunya nggak berani dikonsumsi dulu mas, soalnya kan takutnya kan campur obat Antibiotik gitu ya? Antibiotik gitu mas. Tapi pernah sampai lumpuh terus nggak bisa diobati pernah mas? Pernah mas ini mas, pernah itu tuh sapi ini mas. Tapi kalau kayak gitu solusinya tetap dipotong ya mas? Kalau Nah, jalan terakhir ya mas? jalan terakhir itu mas, potong, dijual dipotong. Oh iya. Ya kalau misalnya ya mas, misalnya kalau sudah mati nggak tolong lagi, kita kubur mas. Oh iya. Nah kuburnya ya, wah 6 orangnya kadang masih Masih nggak kuat ya? ya solusinya itu. Tapi kalau misalnya masih ada nyawanya, kira-kira udah nggak tertolong lagi ya itu mas, langsung panggil potong Potong di lokasi ya? potong lokasi. Biasanya kalau kasus kayak gitu itu mas, apa kasus apa biasanya mendempakan gitu loh ya. Rata-rata mendempakan ya? Mendempakan. Kalau kelumpuhan biasanya kalau kalsiumnya Yes. mau melahirkan terus kekurangan tua ya? Dan untuk kasus sapi mendem itu biasanya pengaruhnya ke itu mas, masalah pakan yang kulit mas. Kulit singkong kan panas. Jadi kita untuk sebelum ngasih singkong, untuk singkongnya kita apa, istilahnya digereng dulu gitu mas, digereng dulu biar nggak panas. Contohnya jaringnya sini mas, ada ini. Ya. Ini kan jaringan tadi malam mas. Biar tidak panas ini. Nah, biar nggak panas mas. Ini jaringan. Terus apa? Satu semalam gitu udah bisa dikasihkan ke sapi mas. Iya, Kan iya. kalau masih panas nanti kan sapi mendem mas. Oh, Mendem, gitu ya? ya itu resiko kan sapi bisa mati. Ya. Dimandikan ini mas sapinya mas? Ini proses sebelum diperah dimandikan dulu mas, dibersihkan kandangnya, kotorannya, terus sapinya dibersihkan, terutama itu mas apa bagian putingnya sapi itu dibersihkan. Sama ambingnya ya mas? Ambingnya ya.
Ini 5 liter gitu. Hey. Yo. Terus air rebusnya kan, saya rebus air ini sebenarnya kan untuk itu mas, apa mematikan bakteri di sini mas. Ini kan mesin untuk rebus susu. Nah jadi kan untuk menetralkan gitu loh mas. Mensterilkan ya. Nah, mensterilkan. Mensterilkan sapi. Suhu mas ini mas. Nah ini suhunya. Kalau pos kondisi ini suhunya ini mas 29 derajat. Nanti untuk susu matang itu ya kurang lebihnya ya 82 derajat ini mas. Nah, setelah 82 derajat ini ada alarmnya bunyi mas ini mas. Terus untuk proses pendinginan nanti kalau di suhu 30 suhu 50 nanti itu mas apa di strum, untuk strumnya ini mas, ini tegangannya tinggi mas. Oh iya. Ini ya kurang lebihnya strumnya itu 1 menitan mas. Ini mas, ini timernya ya, jadi otomatis. Nama alatnya namanya apa mas? Alatnya apa ya? Pasteurisasi banyak nih mesin ini. Mesin pasteurisasi ya. Ya ini mas. Ini komplit mas ya. Untuk kapasitas rebusnya itu kan ini 55 liter susu mas. Ini mas. Ini mesin pengaduknya. Biasanya kita sebelum merebuskan kita sterilkan dulu alatnya mas. Kalau udah steril susu siap, baru kita tuang di sini. Nah ini mau proses apa terebusan susu mas.
Kapasitas berapa liter itu Mas? 55 liter Mas. Jadi sebelum direbus gini kan susu yang dari peran itu kan disaring dulu Mas. Ya. Kadang kan masih ada pengkelan-pengkelan itu. Oh ya, lemaknya itu ya. Lemaknya itu. Ini fokusnya sampai suhu 82 ini Mas. Kurang lebih ya untuk 55 liter itu kurang lebih ya 45 menit, tunggu 45 menit. Ini suhunya. 55 menit ya waktunya. Ya kurang 45 menit, kurang lebihnya 45 menit. Waktunya 45 Ya. menit. Nanti pengirimannya pakai kendaraan apa pakai mobil Mas? Untuk pengirimannya itu pakai mobil Mas, soalnya kan banyak Mas, ratusan liter. Oh iya Mas. Kalau pakai motor wah nanti banyak Mas. Nanti tepatnya apa Mas? Untuk pengirimannya ini Mas, untuk Tetap tempat susunya ini. Pakai milky scan ya Mas? Ya can. Itu Can. kapasitasnya 20 liter satu can. Satu can 20 liter. Oh iya Mas, ini kalau ada subscriber atau viewer mau tanya alamatnya di mana Mas? Kalau mau butuh susu ini Mas. Oh, untuk alamat kandang sini alamatnya Krajan Kidul, Desa Paras, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Ini dengan Mas siapa? Untuk saya Mas Dwi. Ya, terima kasih Mas Dwi. Ya, sama-sama Mas. Sekian dulu informasinya Mas Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.